Halo, halo, Dokter Tirta, selamat sore. Apakah bisa masuk? Coba dicek. Kawan-kawan, selamat datang di Stand Up Cannabis Showtime. Hari ini kita akan ngobrol seru sama. Halo. Itu halo. Dia. Lagi nyetir? Enggak, aku disetirin, Pak. Nggak boleh nyetir. Ngeri. Yo. Gimana, Pak? Gimana kabarnya? Capek, Pak. Keliling. Jangan. Wah, kalau ada truk nyalip, jangan kamu kosong, Pak. Anjir. Kasihan dia, kasih kesempatan lah. Bentar, Pak. Driver. Ini, Pak, temanku, Pak, nyetirnya. Aduh. Jadi, kalau dari... Kali-kali ajak aku lah. Kan kalau ke Jogja, kalau keliling Jawa. Running toko, kan? Oh enggak, yang running kan kawan-kawan. Iya. Aku kan juga harus edukasi. Iya. Ini aku lagi keliling-keliling dari kemarin sehari cuma tidur 3 jam 4 jam ke Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Ini lagi OTW Banyuwangi, Pak, di jalan ini. Agenda apa, Mas? Agenda apa, Dok? Agenda jelas, evaluasi PPKM, terus kan pada mikro sekarang akhirnya kan, sama menampung aspirasi dari teman-teman UMKM, terus sama puskesmas terutama. Soalnya daerah Jawa Timuran itu jarang kesorot. Oh, hubungannya sama UMKM apa ya? Jelas, UMKM karena kan aku sebenarnya kan geraknya ganda, Pak. Aku sebagai relawan UMKM juga, tapi aku juga relawan kesehatan. Karena UMKM ini ya, banyak kena dampak ya? UMKM tuh yang paling kedampak, Pak, karena pandemi. Oh gitu? Iya, UMKM terus tuh paling kedampak karena pandemi. Terus apa yang dilakuin Dokter Tirta buat UMKM? Kalau dilakuin buat UMKM jelas kan aspirasi yang pertama kita menolak jam malam lah. Karena jam malam itu cuma memindah kerumunan antara malam ke sore. Kita juga menolak lockdown akhir pekan karena itu hanya memindah kerumunan di hari Kamis. Terus ya sekarang buat gerakan di September aku pameran UMKM di Jogja. Terus kita juga ada UMKM di Kreo. Terus gerakan-gerakan beli ramaikan teman-teman UMKM. Karena UMKM ini kan bukan industri besar, mereka kan mengandalkan penghasilan harian. Jadi kalau mereka nggak dapat duit ya mereka nggak akan makan. Sementara kan salah satu komponen penting dari pencegahan COVID adalah imun yang bagus dengan cara makan makanan yang cukup. Nah gitu. Gimana mereka bisa imun yang bagus kalau mereka nggak bisa makan? Itu sih maksud kita. Kalau gitu berarti perlu kita bantu lewat apa? Online ya? Iya, kemungkinan besar ya kita gerakannya lebih ke online sih, Pak. Iya, tapi nggak tahu ya, kalau di Jakarta kan banyak kebantu sama GoFood gitu kan, atau GrabFood apalah. Kalau di Jawa Tengah Timur nggak ya? Kalau tengah kan, kalau timur kan maksudnya makanya kita tuh terlalu Jakarta sentris dan jadi kita tuh Jakarta sentris kayak apa-apa Jakarta loh. Padahal di itu kayak saya ini dari tadi lewat pedesaan ini banyak tuh orang-orang di desa di sekitar jalan antara ini lagi di Besuki dekat Situbondo. Itu orang-orang sebagian besar udah sadar, Bang. Petani pakai masker ada, tapi ada juga yang nggak pakai. Tapi menurut saya mereka tuh nggak tahu sebenarnya, dan UMKM ini harus kita bantu juga, terutama di daerah Jawa Timuran. Itu baru Jawa Timur, belum luar Jawa. Itu yang terjadi akibatnya penyebaran informasi yang cuma Jakarta sentris. Jadi apa-apa Jakarta terus. Tapi ngomong-ngomong, kasusnya di Jawa Tengah apa Jawa Timur kayak apa? Sama kayak Jakarta enggak lah ya? Kalau Jakarta itu tinggi wajar, Pak, karena dia ibu kota negara dan dia juga ibu kota provinsi. Perputaran uang 60% ada di Jakarta. Jadi wajar banget kalau mereka kasusnya paling banyak karena banyak orang kerja di situ. Kalau di Jawa Timur dia bed occupancy rate udah mulai terkontrol. Jawa Tengah agak meroket, makanya Pak Ganjar kemarin ada gerakan di rumah aja. Tapi katanya kemarin kerumunannya jadi bludak karena orang panik buying. Panik, oke. Iya sih, orang tua aku juga kemarin udah nanya-nanya gitu, ini jadi apa PSBB atau apa satu lagi istilahnya yang baru? PPKM. PPKM sama PSBB sama atau beda? Sama sebenarnya, cuma beda istilah aja. Oh yowes, pokoknya apalah itulah ya. Orang-orang keluarga aku juga jadi panik, weh. Soalnya nggak perlu panik ya, nggak perlu panik itu kan. Jadi tanggal 8 Februari itu kan kita udah berteriak, maksudnya kayak gini. Alhamdulillah ya Pak Jokowi
mendengarkan saran. Jadi kayaknya mulai tanggal Senin itu bukan PPKM lagi, tetapi skala mikro. Jadi diamatin kecamatan mana yang region-region, itu kepala RT-nya dipanggil, kampungnya didisiplinkan. Karena kan penyebaran COVID sekarang itu udah bukan di rumah makan lagi, tetapi skalanya udah sampai keluarga. Jadi edukasi paling penting harusnya di ketua RT, ketua RW-nya. Kalau ketua RT-nya nggak percaya COVID, ya bubar semua warganya. Iya bener. Itu banyak yang kayak gitu ya. Aku ada karyawanku satu angel ya, Dok. Oh ya? Iya ya? Iya. Kalau hamil emang harus lebih jaga diri, Pak. Yang jaga diri bukan hamil, angel. Oh, angel. Kalau susah ya. Iya. Kalau susah mah simpelnya seperti ini. Dia itu orang itu kalau anak muda kena COVID, gejalanya ringan, Pak. Ya, imunnya kuat, tapi kan yang kita nggak tahu adalah sekeliling kita. Orang-orang yang tua atau orang autoimun itu bisa ketularan kita dan jadi berat. Nah, jadi kadang kita tuh sok kuat tapi kita melupakan sekeliling kita yang kita nggak tahu dia tuh berat apa enggak. Gitu. Tuh bilang, kawan-kawan dengerin ya, itu penting loh, itu dengerin tuh kawan-kawan tuh. Iya, kan contoh aku kayak gini ya, aku tuh kan dokter kita kemana-mana nggak kena COVID. Ya mungkin wajar, mungkin karena imunku kuat atau mungkin karena aku masih muda, mungkin karena pola hidupku juga lama di tempat-tempat infeksius gitu. Tapi aku nggak berani ketemu orang tuaku karena orang tuaku lansia. Terus teman-temanku yang kena asma, aku juga nggak berani ketemu. Aku agak lebih insecure. Karena bisa jadi aku nggak bergejala, tapi bisa jadi kalau aku nularin dia bisa sekarat. Nah, itu yang terjadi, Pak, di banyak orang. Itu yang maksudnya kita kadang terlalu diri kita, semua tentang diri kita, tapi kita melupakan sesama kita yang dia tuh bisa parah kalau kena COVID. Iya, bener banget ya, mudah-mudahan. Ya, kawan-kawan, lumayan yang dengerin ada 1,6 juta orang apa 1.600 tuh, Dok, ya? yang dengerin ini itu jadi penting banget. Oke, Dok, gini Dok, ini kan waktu kita mesti nggak banyak, cuman sejam. Aku tadi juga udah cerita sama kawan-kawan kalau kita ketemu karena waktu itu aku juga ada kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Indonesia kan kasusnya tinggi sampai 1 juta. Akhirnya kita ketemu kan gara-gara Pak Menteri itu. Nah, sebenarnya nih berhubungan sama ini. Tapi sebelum kita lanjut jauh ke sana ya, aku tuh pengen tanya sama dokter, kira-kira gini Dok. Posisi dokter, Dokter Tirta sama ganja awalnya kayak apa? Awalnya lo ya, bukan sekarang. Enggak, kalau dari dulu emang aku mendukung legalisasi, Pak. Karena dari dulu, dari kapan? Dari 2014, dari zaman ketika aku membaca sebuah berita yang emang dia bisa mengurangi efek dari Parkinson. Itu masih itu dulu masih sekolah apa udah selesai itu ya? Udah kelar lah ya? Itu koas. Aku pas koas. Itu pas koas. Koas itu kan 2014. Kalau sebelumnya, Dok? Jadi, ya itu kan, itu maksudnya udah... Aku ya biasa aja, tidak menentang, tidak apa, sebagai status quo aja. Cukup tahu dia golongan 1, ya udah. Cuma di 2014 kan, itu kan nyebar ya, ada orang Parkinson, terus diberikan kanabinoid, terus dia... Kanabinoid, ya. Iya, itu lebih terkontrol. Aku sering kepleset, Pak, ngomong zat, Pak. Jadi dia tuh lebih terkontrol. Nah, jadi kalau untuk industriali farmasi itu bagus, Pak. Dan aku udah konsultasi dengan teman-teman dokter, para guru. Sebenarnya mereka nggak masalah mau riset, asalkan emang statusnya ganja itu digeser dari narkotik 1 ke narkotik 2. Gitu loh. Jadi statusnya kayak opium itu kan turunannya morfin. Morfin kan sebagai anti rasa sakit yang digunakan para tentara dan juga untuk anti rasa sakit ketika kita mau operasi juga. Dan banyak sebenarnya obat-obat lain. Jadi dan impact-nya kan dia lebih ke halusinasi gitu loh, side effect ya kalau terlalu banyak. Itu kan kalau disalahgunakan dengan cara dibakar. Tapi kalau misalnya zatnya yang diekstrak untuk kebutuhan farmasi itu masih bisa bermanfaat sebagai anti radang sama untuk meringankan gejala-gejala Parkinson dan perlu diteliti lebih lanjut, Pak. Itu. Iya. Alasan saya lebih mendukung untuk industrialisasi farmasi. Lah terus nanti yang penyalahgunaan akibatnya seperti orang beli resep, kayak orang beli Reklona atau orang beli Dumolit atau orang beli Aprazolam, itu kan ilegal. Kalau tanpa resep disanksi apoteknya. Jadi kalau setelah pakai farmasi nih, Bang Tira, kalau ganja nih sudah masuk farmasi, itu pendataan di apotek ketat. Kalau datanya tuh red, kan ada namanya obat red ya. Jadi ini merah. Itu direkap di apotek, didata juga sama BPOM. Kalau sampai ini selisih, harus ada resep. Jadi nggak boleh keluar kalau nggak ada resep. Kalau sampai keluar nggak ada resep, apoteknya dicabut, akan dilacak itu tablet kemana.
Itu alasan kalau orang beli obat-obat secara ilegal kayak Prazolam, Dumolid, kelacak. Nah, dengan cara industrialisasi ganja secara farmasi dan penggunaannya untuk riset medis, maka untuk mengontrol peredaran ganja itu lebih mudah karena kan ke riset, ke data. Cuman payung hukumnya dijelasin dulu. Lewat apa, narkotiknya digeser dari golongan 1 ke golongan 2 atau 3. Gitu. Ya. Tapi kok selama ini apa ya? Aku sih jujur aja kita jarang ya dapat dukungan dari dokter. Itu maksudku di kedokteran sendiri apa nggak pernah dipelajari? Apa gimana ya? Hah? Ya, jadi kalau di kedokteran kita kan mempelajari itu kan sebagai dalam artian sebagai zat psikotropika atau adiktif atau zat-zat penyalahgunaan. Kita mempelajarinya itu tuh Dan. Nah, kalau bukan manfaat medisnya ya? Belum, karena kan golongan 1 Dan membahas itu tuh bahaya kalau misalkan kita nggak menurunkan itu dari golongan 1. Jadi, tetapi kemarin kan teman-teman PDUI, profesor-profesor yang salah satunya Profesor Widya kan sudah ngomong bahwa payung hukumnya dijelasin dulu. Kalau kita penelitian tapi payung hukumnya nggak ada, bahaya Bang. Yang ada nanti dokter-dokter. Oh iya. Salah gitu loh. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua ya itu teman-teman dokter sih mendukung, cuman kan takut berkonflik dengan polisi gitu loh. Jadi yang kita harapkan di sini adalah, ayo negara-negara lain kan kalau nggak salah sudah mulai nih komunitas internasional sudah mulai memberdayakan penelitian mengenai efek farmakologi dari ganja zatnya ini kita cari. Nah, harusnya negara Indonesia juga update karena namanya penelitian itu update dan dinamis. Ya. Nah, itu yang ku bilang sekarang. Indonesia ini punya penyakit psikologis yang namanya ganjafobia, Dok. Ganjafobia ini bukan penyakit fisik sebenarnya, tapi psikis. Dia kayak fobia ketinggian. Jadi di Indonesia itu yang aku perhatiin orang-orang tuh takut ngomongin ganja. Nah, takutnya itu kadang-kadang sampai mengetahui soal ganja itu menolak gitu loh. Nah, ini jujur aja Dok ya. Jujur Dok. Aku kan waktu mulai gerakan ini banyak sekali diskusi sama. Aku tuh ke FKUI aku samperin kok, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia waktu itu. Aku nyari lah orang BEM atau siapa gitu. Begitu aku masuk, nggak ada yang berani diskusi. Aku bawa buku loh. Aku bawa buku waktu itu Hikayat Pohon Ganja. Aku diskusi sama orang BEM. Aku waktu itu cerita, boleh nggak kita bedah buku? Karena menurutku yang paling cocok untuk membahas persoalan ganja ini dari sisi kedokteran. Karena di sisi lain itu kan masih tanda kutip masih abu-abu dan nggak punya sejarah panjang lah di Indonesia. Beda sama untuk pengobatan di Indonesia ganja, wah di Aceh itu akarnya dipakai buat diabetes, ada macam-macam lah yang aku temukan. Bijinya ada yang dimasak, ada macam-macam. Tapi nggak berani Dok. Nah, iya itu problemnya di mana sebenarnya? Kalau problemnya tuh mungkin karena ini sih Dan. Jadi kan kita kan sudah tahu bahwa undang-undang yang lama, yang itu belum undang-undang yang mungkin Bang Dira sudah pernah pegang juga. Itu kan golongan 1 kan semua narkotik yang dari tanaman kalau nggak salah itu kan menakutkan. Jadi kesannya tuh kalau nanti jangan ngomong-ngomong ganja nanti ditangkap seolah-olah kita make. Loh, kalau kita nggak ngerasa make ngapain takut? Lah emang aku nggak make, nggak bakar dan kulitku bisa dicek dan aku mendukung dalam artian nembak untuk farmasi. Ya itu pantai itu. Kita di samping bener Bang. Baju ustaz mantap. Jadi kita tuh cuman gini, nggak usah fobia mengatakan ini gini loh. Duterte, presiden Filipina yang paling galak nih, yang kalau sama pengedar tembak mati di tempat, itu berapa orang tuh mayat pengedar. Dia membuka peluang untuk penelitian mengenai farmasi ganja. Duterte, bener kan? Iya. Ini dokter loh yang ngomong ya, kawan-kawan yang ngomong dokter bukan aku loh. Bener itu. Bener. Filipina emang bahkan di ASEAN itu Filipina jadi salah satu negara yang paling maju untuk urusan ganja medis. Padahal ironinya gini loh Dok. Tadi ini sekalian ada yang nanya dari namanya Botol Berair. Pertanyaannya sih sebenarnya mungkin nggak sih Indonesia itu jadi produsen obat farmasi berbahan ganja? Itu gimana Dok menjawab pertanyaan semacam itu? Jadi gini, kalau dijawab mungkin apa enggak, saya sih jawab optimis Pak. Jadi gini, membicarakan ganja itu nggak ada yang salah. Sama halnya ketika kita bicarain alkohol. Apa? Ya kan? Bener kan Bang? Nah, tapi kedua, menyalahgunakannya yang salah.
Menyalahgunakannya yang salah. Jadi gini, dengan kita mengindustrialisasikan ganja secara farmakologi, berarti orang kan hanya boleh untuk tenaga medis ataupun riset untuk obat. Kalau mau mengambil obat itu, berarti harus tanda tangan resep obat, karena itu termasuk psikotropika dan kawan-kawannya gitu. Logikanya, kalau di apotek sekarang aja, mengambil obat yang golongan red atau sekelas antibiotik aja nggak ada resep jadi masalah. Bisa dicabut. Jadi membuat peredaran tuh jadi lebih jelas. Menyalahgunakannya nggak boleh. Ya kan? Dokter, kalau gitu gini, dokter siapa yang boleh meresepkan tuh dokter seperti apa ya? Ya dokter yang terkait dengan penyakit. Contoh, setahu saya ya, bisa direvisi dengan dokter-dokter lain. Dia nanti rasa sakit, berarti kayak mau operasi atau kanker, spesialis ya kanker atau penyakit dalam boleh. Dalam artinya harus dokter-dokter spesialis yang ada tulisan-tulisan aturannya. Nah, tapi kalau mau meresepkan, nggak usah berkata jauh meresepkan. Payung hukumnya dibuat dulu. Payung hukum untuk menuju industrialisasi farmakologi itu. Memanfaatkan tanaman ganja, zatnya untuk industri farmakologi. Loh, kenapa saya berkata seperti itu? Kita bicara alkohol. Berapa banyak orang meninggal karena menyalahgunakan alkohol nyetir? Apakah alkohol dilarang? Kita kalau mau debat, saya tuh pernah debat sama teman saya. Oh, nggak bisa, ganja itu rakap bro. Itu nomor 1 bro, nggak bisa turunin. Saya debat kayak gini. Saya tanya, kamu punya data nggak? Berapa banyak penyalahgunaan alkohol yang akhirnya berakhirnya kecelakaan? Diem dia. Alkohol 20%, 40% boleh beredar? Boleh. Boleh beredar di klub malam? Boleh. Efeknya apa? Apakah berguna buat medis? Untuk membersihkan luka. Tapi apakah membersihkan luka pakai whisky, vodka, atau pakai produk-produk itu? Kan enggak. Lalu kenapa boleh? Berapa banyak orang meninggal kecelakaan karena nyetir saat mabok? Atau bunuh orang saat mabok? Banyak, Pak. Nah, makanya itu kenapa bisa? Payung hukum. Apa bedanya sama rokok? Dia jelas berbahaya untuk kanker. Kalau dibakar, tembakau, ya kan? Tetap boleh beredar. Ya. Nah, ganja ini yang kita fokuskan untuk penelitian medis. Kita mau meneliti efeknya pain relief-nya seperti apa. Efeknya untuk kanker seperti apa. Efeknya untuk anti radang seperti apa. Kenapa? Karena banyak orang peneliti mengatakan ada impact-nya untuk tenaga medis. Nah, kita berarti ada hubungannya nggak itu sama COVID? Bisa aja. Kan kalau painkiller itu, painkiller pas banget nih kaosku painkiller lagi. Kalau painkiller tuh ada hubungannya nggak sih sama COVID? Ya bisa tuh Pak, beberapa penderita gejala berat COVID itu parah loh Pak. Saking sakitnya beratnya COVID, mereka tuh kalau nafasnya sakit. Wow. Nah, itu kan bisa gitu loh. Kalau misalkan diteliti dari dulu, kita bisa ngecek impact-nya apa ya ganja buat COVID. Apakah bisa pain relief atau anti peradangan. Nah, peneliti mau meneliti, kalau nggak ada payung hukumnya, bisa dipenjara. Bisa. Iya benar. Makanya saya berteriak di sini, ayolah kita membuka mata lah. Jangan memandang buruk sebuah tanaman. Kalau memang tanaman ini dilarang, kenapa diciptain? Nah, itu logikanya kayak gitu aja. Kalau gitu gini dok. Kenapa? Dok, kan dokter pasti sekarang hubungannya sama Kementerian Kesehatan baik. Bener nggak? Iya. Iya toh. Berarti kita coba dok, masuk lewat dokter Tirta. Kita diskusi aja dulu kan sama kementerian. Saya lagi usahakan itu. Soalnya Kementerian Kesehatan kemarin lagi buat edaran pemanfaatan obat herbal sebagai suplemen peningkat daya tahan tubuh. Ada temulawak, jahe merah, sambiloto, godong kates atau daun pepaya, ada beras kencur, kunyit, itu buahnya Pak yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dulu herbal dicap sebagai enggak. Sekarang satu puskesmas aja ada program namanya Toga, tanaman obat keluarga. Herbal aja masuk SKS kedokteran sekarang. Bahkan penelitian jurnal mengenai jahe merah, temulawak sudah ada. Tapi kenapa? Karena ada payung hukumnya bahwa herbal bisa dikategorikan sebagai untuk terapi, bisa, tapi diteliti. Nah, kenapa kok peneliti nggak berani meneliti ganja? Karena payung hukumnya masih nomor 1. Syukur-syukur nanti kalau kita meneliti, dibui. Dr. Tirta dibui 3 tahun karena memiliki kepemilikan daun ganja. Padahal saya meneliti. Kejadian di Fidel itu harusnya menjadi refleksi, Pak. Iya, betul. Fidelis maksudnya kan? Iya, Pak. Sekarang saya logika aja, tanya ke semua manusia yang ada di sini. Kalau kayak amfetamin dan kawan-kawan, oke, dia buatan, dia jelas berbahaya. Tapi kalau kita ganja, itu tanaman, Bos. Kalau memang tanaman ini dianggap berbahaya, side impact-nya, kenapa diciptain?
Harusnya kan semua tanaman bermanfaat. Kita harus cek manfaatnya apa. Jangan hanya fokus pada side effect-nya. Iya. Kayak Iya, ikan iya, kembung. iya, iya. Ikan kembung kalau dimakan, duri-durinya kan beracun, Pak. Tapi dagingnya enak. Jangan sampai kena racunnya. Benar nggak, Pak? Ikan kembung enak sih, setuju aku. Tapi kalau kena racunnya, kita juga kena racunnya kan? Iya, iya, Atau iya, iya. udang ke beberapa orang juga alergi. Nah itu yang menurut saya harus kita Oh lihat. ini jangankan jauh-jauh dok. Ini aku kan lagi di kebon ini. Salah satu timku barusan ini pulang ke kosannya gara-gara apa coba? Punggungnya kena ulet bulu. Oh iya benar. Wah, melepuh loh itu. Gila. Makanya emang masalah ganja ini kalau mau diobrolin panjang dok dan lucu sebenarnya. Kok ada ya kami sepakat lah sama dokter. Kok ada tanaman yang di apa ya? Itu kan jadi semacam kambing hitam gitu dok. Jadi ada masalah ini yang salah ganja, ada salah apa yang salah ganja, ada macam-macam semua salah ganja. Tapi pernah nggak nyalin alkohol? Apa pernah pemerintah melarang alkohol? Wah nggak pernah, nggak bisa itu. Ini adalah pertanyaan paling simpel dari diri saya nih. Alkohol minum di atas 40%, efeknya apa sama yang ganja? Dia bisa menyebabkan namanya intoksikasi alkohol di atas 40%. Bisa intoksikasi alkohol, bisa membahayakan hati, jadi sirosis hati. Otak juga bisa kena. Ya kan? Tapi apa pernah alkohol dilarang dari peredaran di Indonesia? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah, Pak. Itu adalah cara pikir saya sebagai orang awam ya, bukan sebagai dokter. Nah terus ganja ini kan orang taunya, wah ini kalau dibakar halusinasi. Kalau dibakar dan kalau nggak dibakar kita belum tahu penelitiannya apa. Yo, halusinasi juga enggak dok. Apa? Enggak sampai halusinasi. Ya enggak, maksudnya orang kan selalu kan kalau orang-orang yang strict ya, maksudnya yang close minded selalu bilang, "Bah, ini ganja kalau dibakar tuh bisa halusinasi, hati-hati kamu." Terus saya cuma bilang, "Iya kalau dibakar, Mas." Yo tapi nih, iya Mas, tapi kan ini impact medisnya juga udah banyak gitu loh, udah diteliti. Kenapa nggak kita meneliti lebih lanjut? Kalau ternyata nih setelah diteliti secara random compromise trial, uji klinis, ganja sebagai anti radang paling top, Bang. Berapa banyak orang yang habis kemoterapi bisa selamat? Betul. Itu yang kita tanya. Orang habis kemoterapi itu tersiksa. Botak, muntah, mual. Nah, katanya dari jurnal-jurnal terkini, yang sudah saya baca juga, yang di-share juga oleh Pak Dira juga, itu kan bisa mengurangi impact dari kemoterapi. Kan bisa berguna untuk orang-orang cancer yang mereka dapat harapan gitu loh Pak. Orang cancer itu kalau kritis karsinoma udah stage 3-4, mereka tuh hanya butuh hope. Bisa jadi sembuh kalau hope itu ada. Dokter udah pernah ngelihat belum orang yang pakai ganja medis? Yang lagi sakitnya parah, pernah nggak? Maksudnya secara langsung pernah lihat? Kalau langsung nggak. Kalau di YouTube saya sering lihat untuk yang penggunaan ini, yang apa namanya, untuk rasa sakit habis kemo sama Parkinson. Itu gerakannya kan dia mikrotremor ya. Jadi tremornya itu di anggota kayak jari tangan itu tremor. Setelah dia dikasih zat dari ganja ini yang diekstrak dan memang khusus buat obat, dia jadi stabil. Iya. Relaksasi lah ya. Ada relaks. Kalau Fidel kan jelas, Fidel yang cerita bahwa ini untuk istrinya. Tapi Fidel pun nggak bakar gitu loh. Iya. Kita lihat Bang Fidel tuh orangnya alim gitu loh ya. Ya secara masa sih dia bakar, dia secara jujur mengatakan untuk istrinya. Apa yang terjadi? Ya ditangkap, Pak. Iya. Itu tragis memang itu. Anyway, buatku kita diskusi apa soal ganja ujung-ujungnya payung hukum. Dan itu yang sekarang kita lagi usahakan kan gitu. Supaya kita bisa mulai riset, tapi nggak sekedar riset, dia bisa turun golongan supaya kita bisa mulai punya industrinya sendiri. Gitu kan? Arah kita gitu ya berarti ya. Nah, setuju aku. Oke. Dok, sekarang dikit geser lagi ke COVID. Aku sebenarnya gimana ya? Aku ini kan orang yang jujur aja masih 50-50 lah soal vaksin ya. Nah, ini gimana tuh, Dok? Aku kurang edukasi sejujurnya. Dan mungkin banyak teman-teman juga yang masih banyak bertanya-tanya soal vaksin tuh piye, Dok? Ininya ya. Menanggapinya ya. Jadi gini, vaksin ini itu intinya tuh vaksin tuh kan ada banyak zat ya. Bahannya vaksin tuh intinya bisa jadi bakteri, bisa jadi virus. Bisa dari yang dilemahkan, yang mati, atau dari komponen kecil.
Tujuannya vaksin itu bukan untuk kebal, ilmu kebal hanya untuk debus. Ya, jadi vaksin itu tujuannya supaya tentara di dalam tubuh kita tuh udah ngerti yang musuhnya tuh kayak apa, jadi dia menyerapkan antibodinya. So kalau penyakit ini datang ke tubuh kita, dia bisa masuk tetapi nggak ada gejalanya. Kenapa kok dibuat seperti ini? Karena virus-virus ini yang baru itu memang kalau imunnya kuat dia gejalanya ringan. Contoh nih, kalau ke orang-orang lo tuh kuli panggul nggak kena, lo tuh tukang beca nggak kena, tuh Mas Tirta aja nggak kena setahun. Ya mungkin alhamdulillah imunku kuat. Tapi kan ada 20% orang di luar sana yang kita nggak tahu tuh gejalanya tuh bisa berat. Bisa benar-benar Mas kalau kena, lo kok bisa jadi berat? Ya mungkin karena ada imunnya rendah. Orang yang bisanya dia kuat, ketika dia kecapean, misal nggak tidur 2 hari 2 malam, dia bisa ketularan. Nah, makanya supaya kita keluar dari krisis pandemi ini, dikasihlah vaksin. Awal mula di bulan Oktober, aku protes Mas, karena vaksinnya berbayar. Oke. Aku protes. Kenapa? Karena kesehatan itu hak rakyat. Dan harus dipastikan aman apa enggaknya. Saat itu uji klinis belum keluar. Nah, akhirnya BPOM keluar. Cina pakai Sinovac. Nah, tapi WHO itu membuat kebijakan. Semua negara yang sanggup menghasilkan vaksin, dan dia negara maju, bukan negara berkembang, itu harus membagi sebagian besar stoknya untuk negara berkembang. Nah, makanya Cina membagi ke kita, ke Brasil, dan ke Turki. Berapa banyak yang dapat kita? Dikit Mas, nggak sampai 100 juta. Aku lupa ya, tapi nggak sampai 100. Nah, akhirnya kita juga dapat dari Inggris. Jadi kita sekarang fix itu baru dapat 2. Oxford sama Sinovac. Sinovac itu untuk anak muda 18-59. Nah, di atas 60 tahun nanti pakai Oxford. Disabilitas juga nanti pakainya Oxford. Nah, jadi vaksin ini selama gratis rapopo Mas. Kalau bayar aku protes. Kecuali yang bayar ini kayak contoh perusahaan A buruh 10.000. Nah, kalau perusahaan dibeli sama dia buat karyawannya. Buruhnya kan kasihan ini kalau antri nih, sementara dia harus kerja terus. Ya kan? Nah, untuk sebagai menjamin hak tenaga kerja, ya dia berhak. Makanya pengusahanya harus membelikan vaksin untuk pegawainya. Buruhnya nggak boleh bayar, yang bayar pengusahanya. Tapi harganya. Tapi problemnya kalau kita dapat terus nanti gratis itu bukan nanti malah lama ya? Iya nggak sih? Kapan vaksinnya datang terus dok? Kalau situasinya kayak gini? Gimana? Putus-putus dok? Ulang. Ya nggak apa-apa. Jadi harusnya kita tuh ambil yang gratis dulu Mas. Yang gratis ini kita utamakan terlebih dahulu. Kalau ada yang berbayar, misal orang awam boleh beli. Lah yang kaya duluan yang dapat. Bahaya Mas kalau yang kaya duluan yang dapat. Nanti yang nggak punya duit nggak bisa sehat. Ya. Gitu, wah, Mas, intinya. Berarti aku mikir teknis ya. Itu berarti tenaga medis kita harus ngasih vaksin ke 200 juta orang. Betul, kali 2. 400 berarti. Dalam jangka waktu? 1,5-2 tahun, Pak. Mumet ya itu, Pak. Kalaupun ada, ya makanya kalaupun ada dosisnya, nyebarinya yang susah. Disinilah yang aku belajar banget. Buset, kita akhirnya kalahnya sama penyakit yang nggak kelihatan, Pak. Ya itulah makanya belajar berharga banget sih. Ternyata kesehatan itu harga penting. Gitu. Makanya sekarang penelitian tentang kesehatan harus tingkatkan. Mau apapun itu. Dan kalau kita bisa meneliti sumber daya lokal kita sendiri, biar kita itu bisa kedepannya survive. Kita kan kalah karena COVID. Kita tuh jujur lawan COVID ini nyaris kalah karena kita nggak siap, Pak. Kita nggak siap. Industri farmasi. Emang ada negara yang berhasil, dok? Wow, Vietnam 0, Pak. Detik ini 0. Vietnam 0, New Zealand 0, Taiwan udah bisa party. Paling sama itu aku Taiwan, Hong Kong, Vietnam. 0, Pak. Kenapa kok bisa? Karena pemerintahnya siap, Pak. Mereka tuh dulu lockdown sebulan, tapi warganya dikasih uang. Terus kedua, setelah nggak lockdown, mereka itu diedukasi pakai masker, bla 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 bla. Terus dikontrol terus semuanya. Habis itu kasusnya terkontrol, mereka juga menolak WNA. Nah sekarang mereka udah bisa party sendiri. Nah kalau Indonesia sulitnya kita negara maritim. Makanya Pak, kita ada contohnya. Makanya kalau debat ini. Itu Vietnam 0.
Taiwan 0, terus New Zealand, Australia malah melarang warganya ke Bali, Pak. Itu loh Pak yang aku takutin. Padahal WNA kita tuh, turis kita paling banyak dari Aussie. Nah, Aussie itu Iya, betul. Aussie itu takut warganya ke Bali karena takut ketularan terus balik ke negaranya banyak COVID. Nah, makanya kan aku bilang di sini, semakin lama kita itu debat sendiri soal COVID, semakin lama negara lain tuh nggak mau ke kita. Padahal industri pariwisata itu to the point aja, Dok. Apa? To the point aja. Jadi gimana kita nih, Dok? Maksudnya kita sebagai orang awam ya, orang masyarakat biasa tuh kita mesti apa gitu loh. Gak usah ribet, pakai masker, cuci tangan, simple Pak. Dari awal udah itu aja. Pakai masker, cuci tangan. Udah itu aja, pakai masker, cuci tangan. Kalau ada yang nggak percaya, ya wes, gak usah didebat. Itu urusan masing-masing. Yang penting jaga keluargamu aja. Jadi misal saya punya ibu 1, bapak 1, adik 1, ya itu yang saya jaga. Iya. Iya sih, masuk akal. Peneliti sekarang meneliti obat-obat herbal yang potensi untuk meningkatkan suplemen. Makanya aku bersikeras, Pak. Oh, kita harus segera bertemu dengan Zoom lah dengan para peneliti atau Kementerian Kesehatan soal industrialisasi ganja ini. Dan jangan paruh ngomong ganja. Emang kalau ngomong ganja pasti dia menyalahgunakan kan orang. Masa ngomong ganja cekal polisi, ora lah. Woi, kamu ngomong ganja ya? Ora lah. Wah, kamu ngomong ganja ya? Berarti kamu tangkap polisi nih. Kayak Voldemort dong. Kalau ngomong Voldemort aku samperin. Tiba-tiba kita bahas ganja di live. Ayo tangkap. Masa bahas doang. Ya wes, mantap. Ya udah, Kak, jadi yang penting dokter jaga kesehatan. Siap. Kan perjalanan panjang toh. Siap. Perjalanan panjang. Jadi, Dok, ngomong-ngomong dokter tuh tinggalnya di mana sih? Jakarta apa di Jogja? Nomaden, Pak. Karanganyar, Jogja, Jakarta, Pak. Oh, oke. Di Solo, rumah orang tua, di Jogja rumahku, di Jakarta apart, Pak, 2. Jadi kan aku emang pindah-pindah seperti itu karena ya emang nggak bertahan. Terus yang kedua ya emang ngurus toko sekaligus ketemu sama teman-teman kesehatan, Pak. Dari dulu kayak gitu. Dulu edukasi di kaki Gunung Merapi. Emang kegiatanku lebih banyak di lapangan sih, ketemu relawan gitu. Oke. Tapi janji loh, Pak, kalau ada waktu kita diskus sama Kemenkes, Pak, bahas yang industrialisasi ini. Loh, aku udah siap. Kalau kita mah udah materi udah siap, Dok. Gas. Kapan dokter nyampe Jakarta ya kan? Jangan lama-lama, Dok. Ganja, Pak. Apa? Jangan lama-lama, itu udah siap semua ini. Oke, gas. Aceh udah siap. Begitu nanti pulang Jakarta, kan aku tanggal 14 Februari pulang Jakarta tuh. Nah, nanti kita ngobrol lagi, kalau bisa kita ketemu Kemenkes untuk audiensi ini. Iya, sekalian. Soalnya kalau kita bisa industrialisasi farmasi, Pak, wah itu bisa jadi sumber pendapatan negara paling kuat itu. Berapa ngeri. Negara? Suburnya kan Indonesia itu, setahu saya. Iya. Terutama di Aceh. Dokter udah pernah ke Aceh belum? Saya belum pernah, Pak. Mentok Medan, Pak. Belum pernah saya ke Aceh. Kalau gitu kita jalan-jalan ke Aceh. Sekalian edukasi tentang COVID, sekaligus kita ketemu sama orang-orang yang mendukung. Itu dari kan kita bisa keliling ke universitas, ke kabupaten-kabupaten, daerah-daerah penghasil ganja, ketemu sama tokoh-tokoh agama, langsung jadi. Wah, boleh lah. Naik BMW bisa ya? Naik mobil bisa nggak BMW itu? Bisa lah. Bisa. Itu Aceh kita kan. Itu Aceh ya? Laut. Ombaknya besar banget, Pak. Nggak bisa ngelaut nih kayaknya mereka. Iya lah. Ya. Mantep ya. Siapa? Anyway, Dok. Agenda harus ketemu. Aku juga sedikit mau promo nih, Dok. Ini UMKM kawanku. Jualannya ini martabak. Martabak. Origin martabak. Martabak origin. Martabak. Origin. Martabak origin. Aku pengen juga, ya aku terinspirasi juga sama Dokter Tirta. Jadi mungkin di live kayak gini aku memanfaatin untuk teman-teman yang punya usaha, ya kan, yang sekarang lagi stuck karena COVID ini, monggo dikasih ke sini, nanti kita bantu promoin, ya kan. Dan kawanku ini juga ya biasalah, dia ini salah satu donatur gerakan kita, Dok. Jadi pokoknya kita dukung terus semua UMKM, ya kan, jangan ragu, produknya apapun, kalau bisa terutama produk-produk kesehatan, oke? Produk-produk jamu itu. Jamu, Dok, ya, setuju ya? Aku kan anak muda mulai jamu, harus setuju. Iya, siap. Jamu ya, teman-teman inget jamu. Kalau aku pagi,
Kalau aku pagi resepku itu madu 1 sendok makan, habis itu minumnya jus, olahraga dulu, baru nanti setelahnya makan biasa. Kalau dokter apa? Sama Pak, kalau aku harus jahe merah Pak, jahe merah sama jahe hangat, beras kencur, sama madu Pak. Cakep. Sama sih sebenarnya. Tapi nanti kalau legal tambah ganja aku dok. Oh ya jelas dong. Kalau legal. Kalau legal. Cekel polisi dan kocak aja. Karir saya berani karena meneliti ganja. Aduh. Kalau dari aku ini Mas, aku mau curhat nih Mas. Aku kan pakai jaket ini mana-mana ya, karena aku suka warna neon. Itu iya, terus. orang-orang bilang, wah nyalimu besar sekali pakai jaket LGN. Terus aku bilang, emang salahnya apa saya pakai jaket ini? Saya melanggar hukum. Ya enggak sih, ini kan tulisan LGN. Emang kenapa? Itu kan pendukung ganja, terus ngopo? Arep mbok cekel wong iki. Kenapa sama itu? Ini kan cuma baju, masa takut sih? Kayak aku pakai emang itu loh, Pak. Itu yang harus dilawan, Dok. Itu yang harus dilawan. Kalau di level pemerintah emang masalahnya masalah birokrasi, masalah undang-undang, payung hukum. Tapi di level masyarakat masalahnya fobia, Dok. Fobia harus dilawan itu. Masa lucu banget kayak ngomong aja kayak takut banget loh. Aku pakai ini mau ketemu orang, mau ketemu temen, mau ketemu pejabat juga pakainya ini Pak, neon Pak, karena mudah dicari. Oh, Tirta pakai neon. Udah, ini kan kelihatan. Takut banget loh. Iya. Jadi kalau teman-teman saranku mau beli apa LGN, gak usah takut bos, gak mungkin ditangkap polisi pakai baju LGN itu. Apa polisi nangkep LGN? Orang ini baju kok. Ini kan pendukung gerakan industrialisasi farmasi untuk ganja gitu loh. Jadi kita tidak salah, kita tidak menyalahgunakan. Kita kan baju bos pakai. Thank you kawan-kawan. Anyway, yang juga baru mungkin dari teman-teman atau follower Dokter Tirta yang baru ngelihat apa gerakan kita di LGN ini memang gerakan Dokter Tirta benar. Kita memperjuangkan supaya tanaman ganja ini bisa jadi komoditas lokal, ya kan, untuk obat-obatan, untuk industri, untuk kesehatan ya. Ini bukan buat penyalahgunaan. Ada yang ngomong penyalahgunaan, LGN justru. Kita loh, Dok, yang paling menentang penyalahgunaan. Kalau enggak, ngapain kita edukasi jauh-jauh? Kan kita pengen cerita soal pembenar-gunaan. Caranya gini, caranya gitu. Masih ilegal ya, jangan dulu. Kita perjuangan supaya risetnya bisa kan gitu. Jadi kawan-kawan, dan yang paling penting adalah di gerakan kita, sumber pendanaannya itu dari jualan merchandise ini. Gitu, syukur-syukur nanti kita bisa kolaborasi sama Shoes and Care, apa dong? Wah, toko bener, apalagi Bang. Toko, iya kan? Iya, ini kawan-kawan bener ya, orang tuh pada bingung, LG tuh dapat duit dari mana? Ya ini dari jual aparel. Itu. Bang Dina makan gila. Oh enggak. Coba ya, aku tanya beneran. Buset, nanti kalau lu gak dagang, anak buah lu gak makan dong, relawan-relawan. Ya sekarang aja. Wah buset lah. Jadi harusnya kalau lu survei, lu mendukung segala kegiatan kita kemana-mana kayak antar Zoom tuh ya pasti swadaya dari hasil ini. Kalau aku sih, iya. Ini cara kita mengedukasi masyarakat jangan fobia karena ada efek positif dari tanaman ini gitu loh. Kayak opium dia kan anti rasa sakit. Ini kan juga bisa juga gitu loh. Alkohol yang kayak gitu aja mendem-mendem aja semua pada mabuk. Direwangi utang demi mabuk. Ini fobia. Ya wis, Dok. Cukup ya? Siap. Di-save Pak? Di-save pasti, tak share langsung. Share langsung. Dokter sehat-sehat selalu, pokoknya ingat telepon ya kan. Kita ketemu. Ya. Siap. Oke. Habis tanggal 16. Siap. Oke. Dok, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Bang Dira. Salam buat dadah. Yo, bye. Yo, bye.